Hai gengs, back with Medina di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Gak susah ya kalau ngomong R sama L tuh. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Temanya kali ini adalah hal apa aja yang orang suka dari kamu ya. Ya udah, itu aja deh. Kita langsung mulai aja. Hal apa aja yang orang suka dari kamu? Apa ya? Kamu orangnya katanya nggak suka banyak bicara. Mungkin bukan tipe-tipe yang tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Banyak bicara tapi nggak jelas. Kalau kamu tipenya nggak banyak bicara, tipe-tipe orang yang bukan troublemaker gitu ya, bukan yang suka cari-cari masalah, yang kalem-kalem aja, tenang, damai-damai aja gitu ya. Orangnya kalem dan orangnya suka sendirian. Ini sendirian kesepian atau enggak sih? Soalnya aku lihatnya kayak kesepian. Dan orangnya tuh suka memperhatikan orang lain, memperhatikan mungkin kayak ini orang ini udah makan atau belum, terus mungkin kamu menawarkan dia makanan, bisa kayak gitu. Atau memperhatikannya itu ya kamu kayak tipe-tipe orang yang suka observasi. Misalnya tiap hari nih orang nih ngerjainnya ABCD, nah kamu perhatikan. Bisa dua kemungkinan itu sih ya. Ya intinya kamu memperhatikan seseorang ya, memperhatikan orang lain. Kamu tuh kadang marah atau nggak suka sama seseorang, tapi kamu nggak mau balas dendam. Kamu bisa menahan diri orangnya, sampai orang-orang itu yang menjauh sendiri dari kamu. Kamu tuh nggak mau membalas, nggak mau melukai seseorang. Lebih kayak ya udah gitu ya. Kamu selalu berusaha menjaga seseorang yang kamu sayang. Teman, keluarga, pasangan, siapapun. Ya kamu bisa protect mereka lah. Kamu tuh kayak malaikat, angel. Bawaannya tuh mau bantuin orang aja, nolongin orang aja. Kamu udah bisa menjauh dari apapun yang negatif. Kamu orangnya gak takut sama sesuatu, walaupun itu bisa ada pengaruh buruk buat kamu. Kamu bakalan tertimpa sesuatu hal yang buruk, tapi kamu gak takut. Mungkin orangnya berani mengambil resiko. Ada orang-orang yang kagum sama kamu. Kamu orangnya tegas. Ada orang-orang yang introspeksi gara-gara kamu. Mereka banyak berubah itu karena kamu. Entah kamu menginspirasi, entah kamu ngajarin mereka, atau mungkin ada insight dari kamu yang bikin seseorang tuh jadi terbuka mata hatinya dan mereka jadi berubah. Kamu orangnya tuh berani mati kadang ya, nggak takut apapun. Banyak orang-orang yang terikat sama kamu, punya keterikatan emosional, mungkin sedekat itu sama kamu. Jadi banyak orang yang merasa terikat, jadi kalau ada apa-apa nyarinya kamu gitu ya. Dan mereka juga nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa meninggalkan kamu. Jadi ibaratnya kalau mereka meninggalkan kamu atau melupakan kamu sebagai seorang teman, itu mereka yang rugi gitu istilahnya. Yang orang suka dari kamu tuh ada jiwa pemimpin.
kamu bisa handle seseorang, bisa handle orang lain. Berusaha untuk menyelesaikan apapun yang sudah kamu mulai. Ya, bisa dibilang mungkin bertanggung jawab. Apalagi ya, yang orang suka, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu sendiri tanpa minta bantuan atau merepotkan seseorang. Ada yang bilang kamu tuh seksi kalau lagi kerja. Aku nggak tahu seksinya dari sisi apa. Mungkin pas kamu lagi sibuk, lagi hektik, atau ya mungkin kelihatan kamu seseorang yang independen kali ya. Apalagi kalau kamu feminin gitu ya. Orang-orang yang mandiri itu kan biasanya terlihat seksi karena dia nggak merepotkan orang lain, nggak mengandalkan hidupnya pada orang lain gitu ya. Pembawaan kamu juga tenang, orangnya tenang, kalem, nggak pecicilan, nggak ribet, nggak rempong gitu ya. Ada orang-orang yang merasa tercerahkan atas kehadiran kamu dalam hidupnya. Ada orang yang merasa lebih tenang pas mereka ngobrol dan ketemu sama kamu. Dan yang orang suka dari kamu adalah kamu dewasa, cukup dewasa. Jadi mungkin kedewasaan kamu itu ya membawa manfaat ketika seseorang ada masalah, ketika orang juga punya masalah sama kamu. Kamu emosionalnya juga nggak meledak-ledak, udah stabil emosional. Kedewasaan kamu juga ya memberikan manfaat buat orang sekeliling kamu. Kamu bisa memberikan keputusan yang bijak juga. Kalau ada masalah, kamu lebih suka menyendiri, menyelesaikan sendiri. Bukan berarti kamu nggak mau berbagi, tapi mungkin lebih ke nggak mau nyusahin orang ya. Ya orang suka dari kamu, ya kamu orangnya nggak merepotkan aja gitu. Nggak mengandalkan orang lain. Seperti hidupnya itu kayak nggak butuh seseorang. Atau hidupnya kayak nggak butuh orang lain. Ya bisa ngerjain apapun sendiri mungkin ya. Ya orang suka kamu cukup cerdas, pintar. Mungkin mereka bisa bertanya apa aja sama kamu. Hadirnya kamu itu apa ya? Orang lain merasa terhibur ketika ada kamu. Entah kamu humoris, lucu, menyenangkan. Yang kamu omongin juga mungkin sesuatu yang bermanfaat. Atau ketika orang sedih kamu juga menghibur mereka. Dan kamu nggak gampang ngejudge seseorang. Ada sisi misterius kamu, sisi tertutupnya kamu, misteriusnya kamu itu yang bikin orang suka atau penasaran ya jatuhnya ya. Ya mungkin keduanya dari itu. Yang orang suka dari kamu itu orangnya selalu ingin membantu orang lain. Jadi ketika orang lain ada di titik terendah, ketika dia merasakan aduh nggak ada deh yang bisa bantu dia nih, tapi kamu bisa bantu. Nah jadi tuh kamu ya kayak dewa penolong ya. Orang lain gak mau bantu atau gak bisa bantu, tapi kamu bisa bantu dia. Nah kayak gitu. Makanya banyak orang yang merasa ada keterikatan emosional sama kamu. Ya gitu, karena ada momen-momen tertentu yang bikin mereka dekat sama kamu. Kamu selalu berusaha memberikan apa yang kamu miliki. Mungkin love language-nya kamu tuh kayak suka kasih surprise atau kasih kejutan atau kasih sesuatu ke orang lain, tapi bentuknya itu barang atau gift. Pokoknya ada bentuknya gitu loh, bukan cuma kata-kata atau support
aja, bukan cuma secara verbal, tapi itu yang kamu kasih itu ada berbentuk gift, jadi orang happy, seneng. Yang tadi kamu memperhatikan orang lain, kamu katanya nih baiknya tuh suka kasih makanan ke orang lain. Ya, kamu mungkin memperhatikan seseorang tuh sukanya apa gitu ya. Kamu berusaha mencari tahu tentang seseorang, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kadang juga kamu kasih jarak ke orang lain, jadi kamu sangat mikirin orang lain, kayak dia suka nggak ya kalau kamu deketin, dia suka nggak ya kalau kamu tuh ribetin. Nah, kamu tuh mikirin orang lain banget, takut mengganggu seseorang mungkin ya. Mungkin kamu selalu berusaha kasih space ke orang lain, bukan berarti kamu menjauhi mereka. Selalu ingin menghibur seseorang ketika ada masalah, selalu reach out orang duluan, approach orang duluan, tanpa malu-malu, tanpa gengsi mungkin. Kamu selalu berusaha menunjukkan ketertarikan kamu ke seseorang. Gimana ya? Ketertarikan itu nggak harus ke lawan jenis. Misalnya teman kamu lagi ngobrol sama kamu, ya kamu nunjukin ketertarikan kamu ke pembicaranya dia, ke apa yang dia bicarakan gitu ya. Jadi orang mungkin respect, kamu respect orang lain, ya orang lain juga kayak gitu ke kamu. Saling appreciate. Kamu fokus sama apa yang kamu kerjakan. Kamu punya banyak mimpi, punya banyak keinginan dan cita-cita. Kamu kalau ada masalah sama orang, kamu selalu berusaha mencari jalan keluar. Masalahnya itu nggak digantung gitu aja, atau kamu nggak suka silent treatment sama orang lain. Ada orang-orang yang sedih kalau dicuekin sama kamu. Kamu selalu berusaha menanggung beban masalah sendirian, nggak mau berbagi beban masalah kamu. Tuh kan, kartunya keluar. Kamu punya banyak keinginan dan punya banyak mimpi duniawi gitu ya. Ya, beberapa hal duniawi, cita-cita itu ya masuknya mungkin. Gak apa-apa ya. Ya orang lain suka. Hidup kamu tuh penuh keberuntungan. Ibaratnya kamu gampang menarik rezeki atau menarik apa ya? Menarik ini. Ya menarik rezeki lah, anggapnya kayak gitu. Ada yang udah mapan juga. Tuh kan kartunya keluar. Selalu berusaha memberikan apa yang kamu miliki. Kalau kamu punya uang 100.000, kamu mungkin akan memberikan uang itu ke seseorang, padahal itu uang kamu satu-satunya gitu ibaratnya. Tuh kan baru keluar kartu-kartunya. Yang tadi aku udah bilang, aku nih baru lihat nih kartunya nih. Tentang take and give. Kamu suka membantu ke seseorang, terutama dalam hal materi. Mungkin kamu orangnya nggak perhitungan. Di mata orang lain, kamu tuh seseorang yang nggak bisa diremehkan, nggak bisa dianggap sembarangan. Seseorang yang penting, cukup penting dalam circle kamu. Ibaratnya kalau mereka mau pergi, mereka tuh akan ajak kamu atau bertanya ke kamu gitu loh. Ya, itu ibaratnya kamu seseorang yang cukup penting di mata mereka. Kamu orangnya bisa diajak kompromi, kerjasama, bisa diajak berdiskusi. Meskipun ada perbedaan sama seseorang, kamu bisa diajak kompromi, bisa diajak ngobrol. Kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu banyak yang menyenangkan, banyak yang bikin orang happy.
orangnya kamu mau action, mau take action, bukan orang-orang yang diam aja ya. Orangnya seru, menyenangkan, diajak hangout juga seru, jadi energinya tuh kayak Libra. Kalau ada kamu tuh jadinya tuh seru, rame vibe-nya. Misteriusnya kamu itu yang bikin orang pengen deket, pengen kenal kamu lebih jauh lagi. Emang sih kamu tuh kadang ada sisi emosional dan sensitif, tapi kadang kamu juga bisa menahan rasa emosi kamu, bisa mengkontrol gitu ya maksudnya. Kamu nggak tahan kalau ada masalah digantung, didiemin gitu, kamu nggak tahan. Kamu berusaha selalu ingin menyelesaikan masalah tersebut, nggak mau ada unfinished business sama seseorang gitu ya, pengen cepat-cepat selesai masalahnya. Ada jiwa nurturing nih dalam diri kamu. Kamu apa sih, care, ada jiwa keibuan, mau kamu feminin atau maskulin ada jiwa keibuan ya, karena kamu perhatian gitu ya, kayak udah makan atau belum gitu ya atau mau dibawain makanan apa gitu, pokoknya perhatian lah. Yang bikin orang suka, gak semua hal dalam diri kamu apa ya, kamu publish gitu. Maksudnya gak semua hal di dalam diri kamu tuh kamu publish, semua orang tahu gitu, enggak. Kamu bisa memilih mana yang mau kamu publish, yang mana yang mau kamu ceritakan ke orang lain, yang mana mau kamu pendam, mau kamu keep untuk diri sendiri. Yang tadi ya aku bilang kan kamu sensitif ya, ini tuh baru keluar kartunya sensitivity. Tadi aku tuh bilang belum lihat kartunya, itu intuisi aku aja yang ngomong. Nah, sensitifnya kamu, kenapa orang suka? Mungkin kamu peka. Sebenarnya kalau orang sensitif itu lebih ke emosional ya, yang orang-orang tahu kalau oh orang ini sensitif, emosian berarti temperamen atau suka marah-marah. Enggak juga, sensitif itu bisa jadi mungkin dia seseorang yang peka. Nah, kamu nih peka, misalnya orang lagi butuh bantuan, tanpa orang itu bilang, kamu tuh peka, kamu langsung kasih bantuan, menawarkan bantuan. Nah, pekanya kamu tuh sensitifnya kayak gitu. Tuh, tadi aku bilang kamu tuh punya banyak mimpi, dreamer, kartunya tuh keluar. Dan aku bilang kamu orangnya suka ngasih sesuatu, kejutan, surprise. Tuh, ada surprise. Keren banget ya aku ya. Sombong. Iya, maksudnya apa yang aku ngomongin tuh dari tadi kartunya tuh baru keluar. Tadi aku cuma intuisi aku aja sih yang bilang. Ya. Tuh, tadi aku bilang kan kamu seseorang yang udah cukup stabil. Stability. Stabil finansial, stabil emosional. Orang tuh nyaman deket sama kamu. Dan feeling secure. Merasa nyaman, merasa aman, merasa dilindungi. Ya, ada jiwa-jiwa protect gitu ya kamu tuh. Tuh, ketika orang ada masalah, kamu tuh ini berusaha menghibur, berusaha kasih semangat gitu ya. Orangnya hati-hati, nggak mau buat orang terluka atau tersinggung sama perkataan atau perbuatan kamu. Orangnya nggak gegabah lah kamu tuh. Kamu tuh ada yang suka sama binatang, penyayang binatang. Jadi ibaratnya kayak binatang aja kamu bisa sesayang itu, apalagi sama manusia gitu kan. Ya. Banyak orang-orang yang banyak orang-orang mungkin ya yang cinta mati sama kamu.
yang love struck atau suka lah sama kamu. Tapi ada juga orang-orang yang bilang kamu itu bucin. Jadi kalau udah cinta tuh apa aja kamu korbankan gitu ya. Ya orang suka lah kalau ada orang bucin ya kan. Effort banget gitu ya, nunjukin banget kalau sayang, kalau cinta. Maksudnya mungkin nggak main-main kalau dalam sebuah hubungan. Mungkin tipenya juga setia. Yang orang suka dari kamu tuh mau ini apa? Mau membela. Misalnya ada seseorang yang teman kamu mungkin ada masalah sama orang lain. Nah, kamu tuh mau ngebelain teman kamu. Ada jiwa-jiwa yang tadi ya, aku bilang pahlawan. Ada jiwa-jiwa pahlawan. Yang orang suka kamu kan banyak keberuntungan nih yang datang ya ke dalam hidup kamu. Jadi circle-nya kamu juga dapat keberuntungan juga dari kamu gitu. Karena orangnya nggak suka konflik, menghindari konflik. Nah, orang juga suka. Jadi dekat kamu tuh tenang, damai, gak ada masalah. Nah, banyak orang yang merasa hadirnya kamu tuh kayak fulfillment, melengkapi hidup mereka. Ya, benar aku bilang tuh. Ini ada responsibility. Yang tadi aku bilang di awal, kamu tuh bertanggung jawab. Apa yang kamu mulai, pasti kamu berusaha buat bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Tuh, kan ada kayak orang lagi stres gitu, kamu menghibur, kamu kasih semangat dia juga. Ya, jiwanya kamu sih sebenarnya positif. Ada jiwa-jiwa yang mau menjaga seseorang. Menyenangkan juga, orang dekat kamu tuh senang, happy. Banyak orang-orang yang pay attention ke kamu. Jadi kamu tuh kayak center of attention, pusat perhatian. Mau kamu diam aja juga mungkin ya orang memperhatikan kamu. Ibaratnya nih kamu jalan di mana ya, di sebuah restoran, kamu jalan di tengah-tengah tuh orang pada ngeliatin kamu gitu, langsung jadi center of attention. Dan banyak orang yang gak bisa menolak kamu. Aku gak tahu ini dalam hal apa, tapi banyak orang yang gak bisa kayak menolak kamu. Dan kamu tuh memeluk semua kasta, mau orang itu kastanya apa gitu, kamu mau aja, siapapun dekat sama kamu, main sama kamu. Dan kamu memeluk siapapun, ibaratnya mau dia lagi sedih, senang, kamu ayo aja main sama mereka gitu. Kamu gak memilih-milih mau orang itu lagi kesusahan atau enggak, mau orang itu orang miskin, susah, atau orang apalah ya, kamu oke-oke aja main sama siapa aja. Jadi kamu gak membedakan siapapun. Yang orang suka dari kamu orangnya strong. Kamu tuh bisa menguatkan orang lain, kasih support ya, tapi kamu juga bisa survive ketika kamu ada masalah. Nggak nangis, nggak cengeng gitu ya, walaupun mungkin ada yang sampai nangis, tapi ibaratnya kamu tuh nggak terlalu selemah itulah ya. Kamu berusaha menemani seseorang ketika orang itu ada masalah. Menemani tuh yang benar-benar kamu di sampingnya gitu ya. Apalagi nih yang orang suka dari kamu, nah kamu juga memberikan keberuntungan buat orang lain. Misal teman kamu nih yang lagi mencari pekerjaan, terus dikasih tahu nih sama kamu, ada lo ini, kamu coba aja apply di sini. Nah akhirnya dia bekerja di tempat barunya, itu karena kamu. Nah jadi yang orang suka dari kamu itu ya, kamu memberikan keberuntungan juga buat orang lain. Selain hidup kamu juga banyak keberuntungannya gitu ya. Pokoknya orang dekat sama kamu banyak beruntungnya lah gitu ya. Kamu tuh tahu apa aja, orang bisa tanya sama kamu apa aja, dan kamu perhatian
care sama keluarga kamu. Yang tadi aku bilang ya, family man orangnya. Ada yang kalian itu menjadi tulang punggung keluarganya, atau kamu bantu-bantu lah untuk keluarga kamu. Kamu akan lakukan apapun untuk keluarga kamu, untuk kesejahteraan keluarga kamu. Bertanggung jawab orangnya. Mungkin buat kamu family is number one, ya. Orangnya tuh tegas, galak ya, tegas lah pokoknya, dan gampang dekat sama orang, easy going. Ada orang-orang yang pengen deket sama kamu, pengen tahu, kenal kamu lebih jauh lagi. Yang orang suka dari kamu, mungkin beberapa dari kalian punya sex appeal. Jadi kalau orang lihat kamu tuh orang jadi pengen deket gitu. Sex appeal sebenarnya nggak harus lihat dari fisik aja ya, mungkin ya pembawaan kamu, cara kamu berkomunikasi, mungkin cara kamu berpakaian, gesture tubuh kamu. Ya, nggak semua sex appeal itu dari berpakaian seksi ya. Apalagi ya, kamu suka bikin orang happy nih katanya. Kamu itu ini ya, love language-nya mungkin act of service. Kamu mau aja gitu ngelakuin apa aja supaya orang happy gitu. Ya, act of service. Ya, apa aja mungkin buat pasangan atau buat teman-teman kamu. Misal apa aja ya biasa kalau act of service. Misalnya kamu nganterin teman kamu pulang gitu ya, atau kamu ngebeliin dia sesuatu yang kamu tahu dia tuh perlu itu, mungkin semacam itulah ya, pokoknya act of service. Dan mungkin orangnya suka membaca, suka belajar, jadi ya kamu jadi tahu apa aja. Orang tanya sama kamu tuh kamu tahu apa aja gitu ya. Apalagi ya, kamu orangnya kayaknya hemat ya. Aku kalau mau bilang kalian boros, sebenarnya ada sih beberapa dari kalian yang boros, tapi ada juga yang hemat. Ya anggaplah gini, kamu bisa mengatur keuangan kamu. Jadi kamu itu udah tahu cara membedakan mana yang kamu butuhkan, mana yang kamu inginkan. Jadi kamu bisa lah mengatur keuangan kamu. Apalagi ya, banyak orang tuh yang kamu hadir dalam hidup mereka walaupun ada perbedaan sama mereka, tapi kehadiran kamu membawa warna baru buat hidup seseorang. Ibaratnya tuh hidup orang tuh jadi lebih hidup gitu loh, karena adanya kamu. Dan kamu juga banyak yang love language-nya itu word of affirmation. Kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu membawa kebahagiaan buat orang lain. Entah kata-kata kamu manis, atau kamu suka ngechat yang something sweet ke seseorang, atau kamu suka kasih semangat, atau bahasa verbal kamu tuh menyenangkan. Jadi orang lain tuh jadi happy kalau komunikasi sama kamu, kalau chat-chatan sama kamu, ngobrol sama kamu juga. Jadi apapun yang keluar dari mulut kamu tuh manis. Ngerti kan maksud aku kan? Aduh, ini lama-lama aku jatuh cinta nih sama kamu nih. Jan, ada yang bilang kok Kak ini bagus-bagus semua sih. Nggak tahu kenapa Jan tanya sama aku kan cuma berusaha ini aja, kasih tahu gitu ya kan, apa yang ada di sini di readingannya. Kan konsepnya tiada dusta di antara kita ya kan, jadi apa yang ada ya aku kasih tahu aja, nggak ada yang aku tutup-tutupin kok ya.
Oke, kayaknya itu aja ya, gengs. Ini video kedua yang aku bikin. Capek juga ya. Aku tuh selalu bikin video tuh dua gitu kayak. Jadi kayak selama sejam aku reading ngoceh-ngoceh sendiri kayak gini. But ya aku oke-oke aja. Fine-fine aja. Demi kalian yang suka nungguin video aku ya. Yang suka nunggu-nunggu video aku. Udah, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini ada 2 kartu. Aku bakalan kasih yes or no questions buat kalian. Kalian siapin pertanyaannya apa. Bebas pertanyaannya. Boleh yang heavy, boleh yang ringan-ringan. Kayak, dia kangen gak ya sama aku? Aku bisa deket gak ya sama dia? Aku bisa balikan gak ya? Nanti dia hubungin aku gak ya? Nah, apapun terserah ya. Boleh di post dulu buat pikirin pertanyaannya apa. Kalau masih bingung ya. Aku mau ikutan tapi aku bikin pertanyaan apa ya? Oke, udah. Jawabannya adalah yes. Oh my god, jawabannya yes. Aku juga ikutan happy. Oke, itu aja gengs ya. Thank you for watching ya. Maaf kalau agak-agak cepat, tapi maaf juga kalau agak-agak lama. Soalnya aku mau buru-buru mau live TikTok. Yang di YouTube nungguin, Kak, mana video YouTube-nya nggak upload-upload, yang di TikTok juga nungguin, Kak, mana kok nggak live TikTok. Jadi aku pusing ya, aku harus fokus kemana nih, ke YouTube, TikTok, atau Instagram. Ya, oke, itu aja. Semoga doain aku sehat-sehat terus, jadi aku bisa tetap upload video tiap hari. Oke, bye-bye, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul.